Aku udah statement bahwa aku udah nggak mau balik lagi ke bola dalam hidup aku. Muka aku gitu ya, terus ditulis ngurusinnya sambil ngantuk, "Ciliana bajingan, Ciliana jual pertandingan." Wah udah deh, sambil nangis gitu. Aku titipin ya, "Please Ci, please, bawa ini ke Liga 1," gitu. Cuman PSIM doang. Sampai my daughter bilang apa, "Football took away my mom." Ya Allah, mau mencetak sejarah Tuhan, terima kasih Tuhan gitu. Aduh gue nangis, gue telepon investor gue. Aku terus terang paling takut sama Bayangkara. Takut aku sama Bayangkara. Pas aku menghadapin partai final ini, aduh, kok ada confident menang itu ada ya, kenapa ya? Sultan yang yang begitu bersahajanya di negara Indonesia ini bisa turut tersenyum gitu ya untuk PSIM. Ya ini memang karena pemberian Tuhan. Artinya kemarin sempat ada isu Rafael ke PSM, Rafael ke Persib Bandung. Sesuai permintaan dari teman-teman Liputan Sport yang kemarin udah banyak banget komen di YouTube Liputan 6, panggil dong tokoh satu ini. Jadi saya langsung datangkan undang ke Liputan Sport, ada Presiden Direktur PSIM Jogja, Ciliana nama Ciliana, panggungnya itu. Ciliana Tasno ya. Cici katanya. Aku harus manggil Cici katanya. Biasanya Mbak, biasanya Ibu, Iya, tapi ini jangan Cici. dipanggil ibu deh. Ci, thank you banget udah Iya, hadir di sini dan sama-sama. selamat ya PSIM Jogja Iya. akhirnya bisa promosi ke Liga 1. Sebenarnya selamatnya buat kota Yogyakarta ya. Yes. Daerah istimewa Yogyakarta. Selamat untuk semua Selamat ya. pendukung Kota Jogja dan juga tentu Ciliana. Ci, tapi sebelum itu aku mau sebelum ke PSIM Jogja, aku mau nanya dulu dong soal Cici sendiri. Cici tuh sebetulnya pertama kali kenal sama sepak bola tuh gimana sih ceritanya? Jadi dulu tuh kan banyak media yang udah aku ceritain juga ya, waktu aku belajar pertama kali sports management itu tuh di IBL sebenarnya dari basket, dari bola basket gitu. Nah lalu tapi itu di operator kerjanya, jadi bukan di klub gitu ya. Jadi kalau di bola tuh kayak LGB lah gitu. Nah lalu aku diperbantukan lagi di projeknya Asian Games waktu itu. Nah di Inasgok ya, jadi komitenya. Nah, lalu di Inasgok itu pas tahun berapa ya kita held Asian Games di Indonesia ya? 2018. Yes. Nah itu tuh kan banyak petinggi-petinggi dari berbagai cabur di nasional kita yang ngumpul di situ tuh gitu kan. Jadi banyak sekjen, banyak ketua umum lah dan lain-lain. Nah di situ kalau lagi pada gibah ya, kalau atau lagi pada ngobrol gitu ya, itu ngomongin tuh bola gitu loh Glenn. Nah karena pada basisnya kan memang aku nih orang bisnis ya, memang aku kan memang orang bisnis komersial. Memang memang, yang aku ngerti dan yang aku kuasain tuh memang di ranah situ kan. Nah mereka tuh ngomongin tentang revenue lah gitu loh pas lagi ngomongin tentang bola ini, katanya Cuan. gini ya ngomongin tentang cuan lah katanya gini, "Waduh itu di bola tuh duitnya tuh paling banyak dari seluruh cabur yang ada lah," gitu kan. Even though bulu tangkis katanya gitu atau voli atau apapun gitu katanya gitu. Terus ngobrolannya dalam 90 menit itu pemasukannya, dari tiket only itu bisa mencapai satu season-nya cabur lain. Jadi aku kan waktu itu pas duduk di situ ya, aku inget banget di salah satu gedung di Sudirman di mana kantornya kan di situ ya. Aku gitu, "Wow," gitu kan. Terus aku yang kayak anak ijo aja gitu ya, karena kan dulu kan aku memang berangkatnya kan I was starting my career tuh from zero Glenn. Jadi bukan yang dari tiba-tiba lahir udah jadi dikasih jabatan, enggak gitu. Jadi aku dulu memang belajarnya dari nol, ngurusin e-board tahu nggak. Terus udah gitu, yang kayak misalnya, oh sponsor mau datang nih, terus aku kan musti siapin undangan kayak itu aku hitung tuh 1, 2, 3, 4 terus aku tungguin gitu kan, sponsornya di pintu gitu. Aku tuh dari bener-bener dari nol lah untuk belajar tentang sports management ini. Nah itu aku ijo terus aku, wow segitu kerennya ya sepak bola ini gitu kan aku nggak tahu. Akhirnya waktu itu juga posisinya PSSI baru, dibuka freeze-nya atau pembekuannya itu dari FIFA selama 2 tahun waktu itu. Nah akhirnya aku lamar lah ke situ, Lamar ke PSSI. lamar ke Jadi PSSI. bukan diajak tapi ngelamar. Bukan, ngelamar. Basically aku tuh ngelihatnya tuh dari kayak sebaran di WhatsApp gitu loh. Kayak ada Oh ya? dia buka lowongan, PSSI itu. Buka lowongan dan memang yang dicari itu, waktu itu tuh memang sponsorship komersial lah. Intinya seperti itu. Cuma memang waktu itu nggak disebutin sponsorship komersial untuk timnas itu enggak. Tapi memang untuk, PSSI gitu ya, brand communication waktu itu dicarinya. Nah akhirnya aku ngelamar, masukin CV. Aduh udah agak lupa, oh ada email-nya kan di situ kan, ada email-nya, aku ngelamar Glenn gitu, ngelamar, terus dipanggil nggak berapa lama ya diterima intinya sih, kayak nggak ada kenalan, nggak ada apa, cuman memang
salah satu direktur di situ itu kenal sama komisaris aku di basket. Jadi ya Oh, iya. background check apa segala macam kan. Hmm. Terus ya aku pindah lah, singkat cerita. Waktu itu ketua umumnya Pak Mas Joko? Edi Ramayadi. Oh, Pak Edi. Pak Edi Ramayadi. Pak Edi Gitu. udah gitu Pak kan Edi, wakil ketua umumnya itu Pak Joko Driono. Pak Joko Driono. Heeh. Di PSSI berapa lama, Ci? Setahun. Cuma setahun. Cuma Kenapa? setahun. Kenapa cuma setahun? Maksudnya kan singkat gitu. Aku sempet trauma ya waktu itu ya Oh iya? Glenn ya. Heeh. Kenapa? Kan inget gak sih, nggak pada lupa kali ya, masa itu memang cuman beberapa bulan lupa. Inget gak yang sempet di KPK tuh masuk ke situ? Kasus ya? Heeh. Yang kasus Pengaturan pengaturan skor skor dan atau apa. lain-lain. Aku juga nggak terlalu ngerti lah. Pokoknya intinya KPK mengaudit lah gitu PSSI dan ya karena revenue kan memang masuknya kan memang dari sponsorship juga kan dan broadcast kan. Ya kita tahu lah itu revenue yang paling oke ya. Nah akhirnya aku juga sempat dikontak sih. Cuman memang waktu itu aku memang udah berangkat lah dari PSSI gitu ya. Cuman aku udah sempet trauma banget lah gitu ya. Terus aku sempet gini, ada klub yang nawarin aku. Jadi ada 2 dari Liga 1 dan juga Liga 2 ada nggak ya? Aku lupa lah ya. Tapi ada yang pasti ada dari Liga 1 ya, nawarin kerja. Terus untuk handle-nya komersial sih, bukan yang jadi presidir kayak sekarang gitu ya. Di belakang Atau layar lah ya. teknis gitu. Memang yang di urusan komersial lah. Nah lalu aku tuh jawab gini, aduh Pak aku trauma balik ke bola gitu. Kayaknya aku udah statement bahwa aku udah nggak mau balik lagi ke bola dalam hidup aku. That time ya, pas udah dari lulus dari PSSI ya. Aku udah nggak mau lagi gitu. Spesifik karena kasus itu atau memang ekspektasi Cici yang ekspektasi awalnya kan cuan nih, tapi ternyata pada saat menjalaninya kan banyak banget faktor-faktor yang akhirnya mau Cici trauma. Itu ada nomor 3, nomor 4 lah ya. Nomor satunya apa? Faktor itu. Ya itu tadi yang KPK tadi. Ya, ngeri banget kan ya. Ngeri banget terus ya udahlah nggak usah diceritain lah pokoknya aku tuh memang nggak cocok lah ya memang di dunia yang seperti itu gitu. Aku ngerti bahwa aku akhirnya menemukan jati diri gitu yang tadinya Liana yang biru yang apa ijo tadi tuh ternyata aku tuh emang orang swasta banget gitu kan. Dan emang gue tuh kayaknya swasta banget deh gitu kan. Nah lalu pas awal aku di interview di PSSI gitu ya. Itu tuh ruangannya bagus banget Glenn gitu. Dulu kantornya tuh kalau sekarang di mana sih? GBK Arena. Di GBK Arena ya? Oh GBK iya benar GBK ya di sebelahnya Hotel Mulia ya. Betul. Oke. Kalau dulu itu di Kuningan. Oke. Terus interiornya tuh bagus gitu loh. Jadi atapnya tuh bola-bola atau nggak bolanya tuh besar-besar gitu ya. Bagus lah. Ruangannya tuh bagus terus udah gitu waktu itu aku di interviewnya itu di ruangannya ketum gitu. Pak Edi langsung. Sama direktur komersial ya, direktur bisnis kan. Pas aku masuk ruangan itu aku pikir itu ruangannya dia. Jadi, wow gila ya direktur bisnis aja ruangannya keren banget gitu kan. Ternyata ruangannya ketum lah gitu. Ya ini aku tuh orangnya polos lah sebenarnya ya. Aku wow keren banget ya. Wah dia bener nih bola nih emang berarti duitnya banyak banget. Pikirnya kan gitu. Terus duitnya banyak banget. Terus aku yang deg-degan tau kan ya begitulah ya. Aku kan memang basically aku suka sports. Tapi bukan spesifik bola atau apa gitu loh Glenn. Cuman waduh aku kayak wah gila ya federasi Indonesia gitu kan. Gitu-gitu dari dulu. Keren ya gini gitu. Nah pas masuk dan berkecimpung dan segala macam gitu ya. Ternyata yang terjadi realitinya wow. Utangnya kayak minus berapa waktu itu pas angkatan aku lupa lah. Tapi yang pasti puluhan miliar. Itu minus gitu kan ya. Jadi posisi pembukuannya tuh emang saat itu ya aku nggak apa-apa ngomong di sini karena memang ini udah juga diliput oleh banyak media. Jadi aman lah. Jadi ya posisi keuangannya memang begitu karena ya logik. Karena kenapa sepak bolanya itu mati selama 2 tahun bagaimana ekosistemnya juga udah mati kan. Utangnya banyak dan lain-lain. Jadi waktu itu puji Tuhan aku tuh gini Glenn, aku tuh orangnya nggak pernah yang kayak oh aku bisa making something portfolio di industri aku terus aku ngaku bahwa itu karena gue nih gitu. Aku nggak pernah ngomong karena kenapa? Karena aku tuh pernah dalam hidup aku tuh yang udah bikin proposal, udah punya pengalaman gitu ya, udah bikin proposal bagus banget, udah perfect banget, udah terus kita pitching gitu ya. Terus ditolak gitu. Itu kan happen. Jadi aku tuh percaya banget sebenarnya dalam hidup aku itu
1% kerja keras, 99% itu luck gitu, ngomong di mana-mana. Aku tuh percaya seperti itu, oke. Nah jadi, mmm, pas aku di PSSI itu walaupun aku udah masukin sponsor, aku coba bantu juga jembatanin, broadcast ke salah satu BUMN yang beli akhirnya ya, dan itu nilainya juga fantastis karena kan kalau broadcast itu memang, value-nya kan emang gede ya, paling gede. Kayaknya nggak nutup Glenn gitu loh, aku merasanya seperti itu karena kenapa, kayaknya kok berat banget nih federasi gitu, aku nggak ngerti apa yang terjadi karena kan aku bukan di posisi yang upper level yang sekjen ke atas. Iya. Mungkin kalau sekjen ke atas itu kan yang bisa melihat pembukuan dan lain-lain, kan aku nggak ngerti apa yang terjadi gitu kan. Jadi tugasnya cuma nyari duit aja waktu itu? Yes, nyari sponsor. Nyari sponsor. Nah, 6 bulan setelah aku kerja di PSSI itu, aku dipromosilah, menjadi oleh PSSI ya, menjadi manajer khusus timnas, gitu. Jadi aku tapi komersial, jadi aku yang ngurusin memang sponsorship-nya, terus the way timnas look-nya dan lain-lain lah gitu ya, aku dandanin timnas dan lain-lain. Itu memang tugas aku gitu waktu itu. Cuman ya itu yang terjadi, kok berat ya gitu loh. Menurut aku sih berat sekali ya gitu. Akhirnya, aku memutuskan, wah terus gimana ya, kalau di PSIM ini kan oke aku ngurusin PSIM nih 1 gitu. Di PSSI itu PSIM itu ada 20 kali Glenn, gitu. Karena timnas senior Timnas aja ada berapa? Sampai U16 kali ya? iya, U20, Heeh. U23, terus Ada berapa tim? 19 ya? Wanita? Ya wanita belum. Ya kan? Lalu ada turunannya ada Piala Pertiwi, ada Piala Suratin, itu Iya. kan under PSSI. Ada apalagi ya di sini ya? Ada banyak lah intinya. Liganya banyak, cuma kalau liga memang di, apa, LIB. LIB. Tapi dulu kalau aku nggak salah ingat, Liga 3 itu di PSSI gitu, jadi banyak yang diurus. Nah itu kan it's all about, cost sebenarnya, gimana caranya nggak bisa kita berharap sama nggak nutup beneran kalau misalnya kita cuma berharap sama, bantuan dari FIFA gitu loh. Aku nggak terlalu ngerti lah dulu tuh gimana, karena kan aku nggak lihat pembukuannya, cuman yang pasti cost-nya memang besar sekali, gitu. Jadi memang menurut aku kalau misalnya Mas Erick Thohir duduk di situ, ya emang sudah pantas gitu. Karena Mas Erick tuh passion di sports dan dia seorang sosok yang ya udahlah keren lah gitu. Paham manajerialnya ya? Bisa menggetter atau bisa apa ya, bisa membuat kolaborasi dan bisa membuat, BUMN itu bersinergi untuk membantu sepak bolanya Indonesia gitu. Memang sosok ini memang ya nggak ada nggak tahu ya, aku sih belum lihat ya ada sosok lain yang bisa seperti Mas Erick ini gitu loh. Tadi Cici bilang, setelah PSSI trauma dengan tadi ekspektasi dan juga mungkin secara operasional kan sangat berat ya Ci ya? Lalu akhirnya resign dari PSSI? Akhirnya resign, tapi juga resign-nya bukan karena itu ya, karena aku cengeng dan itu enggak sebenarnya, tapi aku di-hijack sama salah satu eksibitor, sports punya Singapura gitu. Oke. Dan ditawarin gajinya double 2 kali lipat. Nah waktu itu, bos aku di PSSI, direkturnya tuh sempet nahan, "Ya udah lu mau berapa sih?" gitu kan, "Mau berapa?" Tapi nggak bisa, cost-nya itu 2 kali lipat tuh udah berat gitu. Tawarkan oleh 3 klub termasuk PSIM Kak? Kan aku di-hire sama aku diambil sama eksibitor, Singapura, itu sport juga gitu ya, tapi exhibition kayak buka-buka booth gitu kan, festival gitulah. Nah, abis itu baru 3 bulan kerja, aku didatengin sama petinggi-petinggi yang ternama ya, aku nggak bisa mention lah, aku kan belum minta izin, cuman aku didatengin, "Liana, udahlah kamu bisa nggak resign dalam waktu 2 bulan?" Katanya gitu. "Kita butuhin nih orang komersial yang bisa ngurusin bisnis dan lain-lain untuk, klub di Liga 1." Nah kalau waktu itu aku bilang, "Oke bisa," gitu kan ya, aku lah nggak usah susah-susah di Liga 2 nih kan langsung. Tapi waktu itu emang traumanya tuh masih ada Glenn. Oh, jadi Trauma itu nolak? masih ada. Hah? Jadi nolak? Nolak. Aku nolak waktu itu. Nolak karena nggak bisa deh gue ngebayangin lagi kayak gue aduh bola gitu ya. Waktu itu juga jarang tidur kan pas di PSSI itu ya. Karena yang tadi banyak produk banget gitu kan. Aduh. Aku tuh gini Glenn, aku tuh pernah jadi pas nama aku tuh kena dipanggil media apa segala macam itu tuh aku pas di timnas itu kan, terus terang ya timnas semua juga Sorotannya pasti banyak, iya, iya. perhatiannya pasti ke sana. Aku dipanggil Deddy Kobusier waktu itu kan. Sama podcast gini-gini juga gitu. Terus aku yang aduh aku jarang tidur gitu ya, terus, gimana ya, kayak nggak ya kalau di bola memang begitulah. Jadi makan tidur bola, udah kalau kerja bola itu. Bangun tidur gitu ya, sampai mau merem lagi ya udah it's all about football gitu.
Jadi aku, aduh balik lagi nggak ya? Ya itu belum sih waktu itu ya. Udah gitu belum. Apa titik baliknya, Ci? Kenapa? Apa titik baliknya? Sampai tadi kan Nah, nolak, akhirnya ke titik PSM kan, baliknya ke PSM? itu aku didatengin sama headhunter Oke. gitu, headhunter. Dia bilang gini, "Liana, ini ada ada satu konsorsium investor yang baru baru beli klub Liga 2 gitu. Dia tuh very positif lah about you," dia bilang gitu kan. "Dia mau approach kamu gini gini gini, cuman kamu nolak mulu," katanya gitu. Jadi aku disuruh ngebujukin kamu, dia bilang Hmm. gitu. Terus aku ingat, oh udah gitu, "Nanti aku ketemu ini ya sama presidennya," dia bilang gitu. Terus, "Pak, tapi aku udah ngomong Pak balik ke bola, kenapa sih?" Gini. Aduh ya enggak deh, "Udah kamu," nih headhunter-nya nih ngomong gini, "Udah kamu tuh nggak boleh menolak langsung tutup gitu tanpa ada konsiderasi, kamu ngobrol dulu deh, explore dulu deh, ini orang tuh orang-orang baik loh," gitu. Maksudnya orang-orang yang dihormatin di dunia, apa, pebisnis yang dihormati di nasional gitu ya. Punya reputasi lah ya. Ya reputasi itu bagus gitu, Hmm. "Kamu nggak mau?" Gitu kan, "Ini tuh reputasinya bagus loh di Indonesia gini gini." Terus aku, "Oke deh Pak, tapi aku nggak bisa ngarepin apa-apa ya Pak ya," gitu kan. Terus ya udah aku ketemu nih Glenn sama direktur utamanya. Aku inget aku dikasih lihat, itu dikasih lihat, di iPad-nya dia, aku inget banget ya, fotonya, eee, Mandala Krida, Hmm. stadionnya PSIM. Hmm. Terus aku kan emang basically kan aku orang komersial ya, dan aku tuh S1 aku ngambil graphic design dulu, Hmm. terus S2 aku ngambil lagi, memang manajemen kan. Terus aku ngeliat foto itu tuh, kok bagus ya gitu, ini stadionnya gitu kan Hmm. warna-warni kan ya, Mandala Krida kan memang jangan dilihat asli itu memang aduh itu emang rusak ya, apa, strukturnya tuh rusak gitu Hmm. kan, retak apa segala macam. Cuman bahannya juga kelihatan memang nggak kokoh ya, tapi, kalau secara estetik lihat di gambar itu kan emang Bagus. bagus lah Dan gitu Cici ya, tadi bilang bagus. Cici polos juga. Iya, cuman shallow banget ya, kayaknya cuman ngeliat stadion doang terus udah gitu, "Oh pindah," tapi enggak lah, emang udah rencananya Tuhan lah ya. Hmm. Aku lihat kok, oh bagus ya gitu kan, terus tapi memang pas ke sana emang bagus Glenn, emang aku nggak bisa pungkiri karena kenapa, kalau lagi cerah tuh gunungnya tuh suka kelihatan, Hmm. udah gitu pesawat tuh suka lewat gitu, Hmm. nanti lewat tuh keren gitu, emang bagus lah. Terus Jogja itu ketahui ya suasananya kan beda lah Iya. ya, nyaman gitu-gitu, terus emang bagus, terus waduh kok lapangannya bagus ya gitu. Terus kayak mikirnya, waduh ini kalau misalnya ya itu ya tadi yang apa, eee, imajinasinya tuh bermain dengan polosnya gitu ya. Wah ini kalau misalnya, haknya bisa diambil nih ya, bisa bikin branding begini begitu gitu kan. Kayaknya udah mikirnya udah, Hmm. wah bisa bikin, apa, branding misalnya tiap gate di-branding gitu, bisa dijual terus bisa, apa namanya, apa, ruko-ruko tenan-tenannya itu bisa kayak JDT gitu. Hmm. Hmm. Kayak buka buka barbershop gitu kan, JDT kan udah bisa keren ya gitu. Terus akhirnya lucunya gini, waktu itu PSIM tuh nanya sama aku gini, "Udah deh kamu minta gaji berapa sih?" Langsung gitu, Hmm. gitu. Ya pokoknya lucunya, "Udah deh kamu minta gaji berapa sih?" Langsung gitu. Tapi itu berapa lama Kak prosesnya sampai akhirnya Kak Ciliana ini yakin gitu kalau PSIM bisa yakinin Cici untuk balik lagi ke sepak bola? Aduh itu sekitar 3 bulan kali ya? Udah lupa sih Glenn. Tapi memang Tapi, memang alasan spesifiknya karena Stadion Mandala? ya itu ngeliat Stadion Mandala itu, Hmm. bener-bener kan aku dikasih lihat nih, ini supporternya Brajamusti dan Hmm. Medan seperti Hmm. ini, maksudnya euforianya gitu-gitu aku dikasih lihat nih, Hmm. "Liana nih kayak gini nih Liana," gitu, gini-gini. Aku interest-nya tuh emang Mandalanya ini Hmm. gitu, bagus gitu buat aku. Hmm. Warna-warni kayak gini lah nih kan, kayak gini. Jadi buat aku, wah bagus ya Hmm. gitu, bagus banget ya, aduh aku seneng gitu. Hmm. Jadi memang mungkin ya, aku nggak ngerti, aku nggak tahu sih, Tuhan tuh naruh aku di sepak bola itu apa, aku juga kemarin podcast sama si Daniel Mananta juga gitu. Hmm. "Kenapa sih Liana Tuhan," itu kan rohani ya, Hmm. "kenapa sih kamu ditaruh di situ?" Aku juga nggak tahu, I don't understand why gitu God, kok aku ditaruh di sini ya, yang dunianya notabene laki-laki, Iya. ya kan, seperti itu. Dan aku perempuan dan Chinese gitu, aku nggak ngerti gitu kenapa. Cuman, eee, ya ketika aku melihat stadion bola, itu aku rasa di dalam hati ini yang, wow gitunya ada. Hmm. Nah itu kan terlupakan ketika aku resign dari PSSI itu kan terlupakan.
Iya kan? Terlupakan. Nah pas aku melihat Mandala itu timbul lagi di hati-hatiku itu, Mmm. bahwa bola itu keren, gitu. Bola itu memang yang nggak bisa dibandingin lah, itu udah Mmm. gajah lah di, apa, ibarat tuh sports-nya itu gajah di Indonesia. Mmm. Karena SN Nielsen juga kan bilang kan 80% penduduk, Indonesia suka bola Mmm. gitu loh. Jadi kalau dari 5, 3-nya yang suka bola gitu Mmm. kan. Ini Jadi pasti nggak satu ruangan ini suka bola semua nih Mas Pap ya, gitu. jadi nggak menyesal nggak, Ci, untuk, kembali ke sepak bola? Dalam hidup aku nggak pernah nyeselin apapun, gitu. Karena selalu berakhir indah, Mmm. gitu aja gitu. Pas aku terima ini, jadi pas pas awal yang aku kembali itu kan deal-nya sama PSIM adalah apa, aku handle sponsorship dan bisnis, Yes. that's it ya. Jadi waktu itu malah nggak bisnis, malahan sponsorship only loh. Mmm. Jadi nggak handle tiketing, nggak handle merchandise, nggak, itu ada masing-masingnya lagi PIC-nya. Terus lama-lama direktur utama klub yang punya basis supporter besar Mmm. gitu ya, yang tekanannya udah 20 tahun nggak bisa naik gitu loh, Mmm. belum bisa naik. Pernah naik tahun 2025 Mmm. ke Liga 1, tapi waktu itu Jogja mengalami force major atau mengalami gempa yang begitu dahsyat sehingga dia 2005 ya? turun lagi ya. Mmm. Dia turun lagi tapi udah promosi itu. Jadi literally pas aku baca sejarahnya bahwa memang PSIM ini bersanding di Liga 1 ini memang belum pernah ada ceritanya Iya. di sejarahnya PSIM ini. Mmm. Padahal kalau secara historical value kan dia dari 7 klub pendiri PSSI gitu kan Iya. ya. Yang seharusnya dia bersama-sama dengan teman-temannya itu, Iya. Persebaya, Persija, dan lain-lain ya, Mmm. Persib gitu. Terus pas aku terima project ini, kan dibeli konsorsium tahun 2019 Glenn, si PSIM ini. Mmm. Jadi dulunya kan aku nggak tahu ya pemilik lamanya, tapi dibeli konsorsium tahun 2019. Aku dipromosi tahun kasar tadi 2023, Mmm. 2 tahun lalu. Jadi aku Mmm. nyoba 2 kali nih. Sekali kasar tadi fail, Mmm. 2 kali yang sekarang, yang zamannya Coach Seto dan, coach Irwan. akhirnya digantikan Coach Irwan sebagai head coach. Pas aku terima ini, aku tuh berpikir gini sih Glenn, ini tuh udah project Mission Impossible sih menurut aku ya. Project apa ya, aduh project nekat deh buat aku ya. Tapi waktu itu targetnya memang project itu untuk promosi ke Liga 1? Promosi targetnya selalu dari 2019 tuh mau promosi. Mmm. 19 nyoba failed, 20 Covid ya? Covid, 21 kita juara 4, Mmm. kalah sama Persis Solo, Dewa United, dan Rans. 2022 Kanjuruhan, coba Mmm. bayangin, gila nggak? Terus 2023 kasar tadi tuh aku, Mmm. itu failed. 8 besar ya? Juara kalau dihitung kayak mungkin juara 5 ya? 5 ya? Heeh. Mmm. Lalu ya sekarang. Berarti udah coba 6 tahun baru akhirnya berhasil Ya tapi yang aku yang masuk Liga 1? atas kepemimpinan aku tahun kedua nih yang sekarang. Mmm. Kalau yang dari majority 6 tahun berarti ya? Mmm. Tapi nyobanya berapa kali tuh berarti ya udahlah. Banyak pokoknya Iya. udah nyoba berapa kali sampai 3 akhirnya kali nyobanya, 3 kali dong. Ya 2019, 2021 karena kan banyak force major. Iya. Cuman kan tekanan itunya kan udah di komunitas itu udah Dari lama parah juga gitu ya. ya, udah lama. Jadi kadang-kadang supporternya memang juga nggak bisa membedakan gitu loh ya, anyway ya sudahlah. Cuman ketika aku menerima itu Glenn, itu aku gini, nekat sih, udah nekat aja, bener deh nekat. Gini, aku tuh single mom, Mmm. aku cuman berdua sama anak aku gitu kan ya. Aduh udah nekat lah, udah aku perempuan, udah aku Chinese gitu. Tahu nggak aku cuman menerima proyek ini aku udah nggak ngeliat pribadi aku Glenn, nggak ngeliat pribadi aku yang, wah gila ya, nama aku gimana, terus gua dipasangin tahu nggak lu, banner itu gede banget tuh, tahu Stadion Mandala Kritis segede apa Mmm. kan, Mmm. aduh segini kali banner-nya nih sama hari ini, Mmm. enggak sih, ya seginilah 3/4-nya inilah, Mmm. muka aku gitu ya, terus ditulis ngurusinnya sambil ngantuk. Ciliana bajingan, Ciliana jual pertandingan, wah udah deh. Tapi aku nggak boleh ngeluh lah, kayaknya kalau semua CEO bola yang, basis supporternya besar pasti merasakan. Iya, tekanan itu pasti ada. Pasti, iya. Apalagi kan ini klub daerah kayak yang tadi salah satu pendiri PSSI juga, pasti kan Perserikatan. iya rasa Iya, kepemilikannya itu kepemilikannya, ada heeh. gitu, Ci. Aku ngerti sih, aku ngerti. Aku tuh gini, pas ini tahunnya si, siapa bukan Kasat tadi lagi, Coach Irwan. Mmm. Jadi ketika
aku kan launching dulu kan, biasa kan ada uji coba friendly match tuh. Hmm. Aku turun tuh, supporter itu ada yang nyamperin aku. Enggak, aku nyamperin supporter sih sebenarnya. Karena dia minta, "Cici Cici," gitu kan. Terus, "Iya Mas," gitu kan, "makasih ya udah di-support," karena aku selalu begitu ya. Hmm. Terus, "Cici aku titipin PSIM ya di tangan Cici," itu sambil nangis gitu. "Aku titipin ya, please Ci, please, bawa ini ke Liga 1," gitu. Merinding dah. Dia nangis gitu, Hmm. sambil bawa bendera Laskarnya itulah ya. Hmm. Terus aku gini, aku tuh bukannya semangat gitu. Bukannya semangat terus terang ya. Hmm. Aku malah jadi, aduh gila gue udah tahu nih proyek nih. Susah. Wah, nggak semudah itulah. Hmm. Ini kalau yang di Liga 1 nih, Hmm. tanpa aku mendiskreditkan tanpa aku mendiskreditkan challenge masing-masing tuh pasti ada lah, Glenn. Iya. Pasti ada. Basis supporter yang nggak ada basis supporter di Liga 1 juga pasti challenge juga punya challenge seperti bagaimana dia Betul. menumbuhkan itu kan. Cuman Liga 1 tuh kan itu ya udah, itu udah bicara tentang valuasi aja. Tapi ya nggak segampang itu juga gue tahu. Karena kenapa? Di satu valuasi, kedua ketika valuasi itu bisa nggak menumbuhkan chemistry di dalam manajemen manusia lah yang ngurusin sepak bola ini namanya. Hmm. Kalau di Liga 1 itu kan ya it's talk about cuman oke, lu jangan degradasi aja, intinya seperti itu. Hmm. Manage sesuai dengan budget lu. Karena kalau misalnya budgetnya itu udah ratusan miliar juga atau sekian puluh miliar yang seharusnya kamu ada di papan atas, tiba-tiba kamu di setengah kan stres juga dong. Iya. Pasti. Iya. Pasti itu pertanggungjawabkan kamu terhadap investor kan. Itu tapi Jadi itu di Liga 2 ke Liga 1 dengan basis supporter yang gede. Oh my god, itu nekat sih. Gitu kayak udah gimana ya, itu tadi Mission Impossible dan kayak udah mendedikasikan diri aja. Hmm. Buat aku sih seperti itu ya. Hmm. Dedikasikan diri gitu. Jadi kayak seperti lu jadi pastor, jadi ustadz atau jadi guru, Hmm. mendedikasikan diri. Udah nggak bisa ngelihat apa ya, nggak bisa ngelihat lagi. Untung nggak di situ, nggak bisa. Karena kenapa? Karena kamu ninggalin keluarga, kamu all out untuk ngurusin bola Ya ini, udah klub harus ini. harus berenang aja, udah nyebur juga, Ci. Udah nggak bisa deh, udah nggak ada hidup, Iya. gitu. Udah nggak ada hidup, gitu. Saya aduh gila lah, udah nggak ada hidup lah. Tapi Bener-bener. Ci, maksudnya kan dengan pengorbanan Cici ya, tekanan, lalu juga tadi banyak faktor harus diurusin SDM-nya. Saya mau masuk ke lapangan nih, Ci. Apa sih, Ci, yang membedakan di tahun pertama Cici kemarin sama di tahun ini? Apa yang membedakan PSM akhirnya bisa kemarin gagal, Oke. tapi kali ini berhasil? Oke gini, tahun pertama itu memang terus terang aku nggak punya pengalaman sebagai presiden klub dengan basis supporter yang besar, nggak ngerti juga tentang teknis, aku nggak ngerti loh, Ben. Aku tuh orang komersial. Aku kalau komersial, sponsorship, I can be confident untuk bilang bahwa mungkin aku ngerti banget dan mungkin aku ya Mas Erik nomor 1 lah, mungkin aku nomor 2 gitu. Aku confident ngomong seperti itu gitu kan. Aku confident gitu karena aku ngerti komersial kan, karena aku kuliahnya di situ. Aku S2-nya juga ngambil lagi memang di pemasaran. Aku cinta olahraga, aku ngerti gitu loh jadinya. Aku ngerti lah tentang itu. Cuman kalau teknis, Glenn, tahu sendiri nggak apa-apa lah, aku ngaku gini nggak apa-apa. Aku nggak malu kok gitu mengakui kelemahan aku. Aku nggak ngerti. Jadi gini, aku tuh ngertinya dulu tuh aku ngertinya tuh semua pemain itu striker, Glenn. 1 goalkeeper, 10 pemain berusaha untuk membuat gol. Dan aku, oh ternyata tuh dalam kesebelasan itu striker, midfielder, ada attacking, ada ya bertahan, terus ada winger, Gelandang, ya. kiri kanan, back itu juga bervariasi, ada tengah, ada kiri kanan. Oh gitu ya. Oke. Terus oke ya udah gimana nih gitu. Cuman aku berpikir waktu itu kalau aku punya kemampuan itu ya pasti of course perusahaan akan efisiensi cost dong. Gue ngerti itu bisa nyari sponsor, wah gitu keren banget kan aku seorang Liana yang keren banget. Tapi waktu itu aku berpikir ya udah nggak bisa gitu, ya udah berarti kan harus ada dirtek yang meng-scout itu kan. Nah waktu itu terus terang ya udah aku pakai tenaga ahli. Artinya tenaga ahli ini juga strategi yang efektif, Kak. Karena secara pembelian pemain kan cukup oke lah. Apalagi kemarin Rafinya kan kita tahu sangat luar biasa. Oh kalau yang tahun kedua itu terus terang manajer dan coach Seto. si Razi, manajer saya bukan coach Seto, di coach Erwan.
Coach Erwan, Rasi dan tim analis, Ivan ya Coach Ivan dan Coach Asep yang fisik. Itu mereka berembuk dan mereka memutuskan gitu. Dimana ya finalisasinya ke Coach Seto sih ya. Cuman mereka aku tahu lah, aku tuh orangnya kepo lah karena gini, aku tuh diajarin sama papa aku, kamu kalau punya bisnis itu kecoa ada di mana kamu harus tahu. Gitu. Jadi aku kayak walaupun aku nggak setiap saat ada sama mereka, tapi aku tahu gitu loh. Oh yang kerja siapa? Oh ini gitu. Karena aku dosen kan. Jadi kalau ada anak gitu kerja kelompok gitu ya. Oh yang ini cuma nebeng, itu tuh tahu lah ya. Tapi itu sistemnya bagaimana, prosedur SOP-nya seperti apa sampai akhirnya itu bisa di-approve sama Coach Seto itu aku ngerti. Dan aku juga menganalisa gitu ya secara detail. Itu terus terang yang luar biasa itu memang Razi dan Coach Eha. Bukan aku nggak ngerti. Aku tuh kalau bisnis aku ngerti, kalau administrasi aku ngerti, legal aku ngerti gitu. Nah perbedaannya apa? Kembali lagi yang tadi pas zamannya Kasar tadi dan sekarang Coach Erwan ya. Perbedaannya gimana ya? Apa kuncinya, Ci? Kalau sekarang gitu human resource-nya itu yang head of ya itu ya. Itu nggak ada toxic sih ya sekarang itu ya. Jadi semuanya itu kita saling bahu membahu untuk melengkapi kelemahan masing-masing dan kekuatan kita itu memang ditaruh di situ untuk project ini lolos. Jadi Gitu. satu visi satu misi semua. Yes. Itu membedakan. Iya intinya kan visinya kan memang mau lolosin ini sama-sama bersama-sama. Tapi nggak ada yang kayak curiga gitu loh. Kan curiga itu kan bisa terjadi. Jadi misalnya gini. Curiga nih presidennya jual pertandingan kan ada bisa jadi aja. Iya kan? Curiga manajernya yang nakal atau head coach-nya atau kitman pun bisa dicurigai. Itu nggak ada, kecurigaannya itu sudah nggak ada. Terus teriak-teriak mengenai kok aku gajinya segini ya tentang ini nih materi. Kok gue segini, kerjaan gue lebih banyak. Itu nggak ada yang aku rasakan ya. Kalau kemarin pas aku bangun sih terus terang ya kurang lah ya. Chemistry-nya itu kurang banget. Dan ini chemistry ini semakin kuat di musim kedua Cici di PSIM Jogja dan akhirnya bisa membuat itu terlihat hasil di lapangan. Ya, karena terus udah gitu ketiga. Itu kedua, toxic nomor satu apa tadi aku bilang stres. Kedua nggak ada, ketiga itu saling mau denger. Jadi misalnya ada salah satu aku misalnya, Cici jangan begini dong, Cici harusnya lebih dekat sama pemain. Ras, tapi gue tuh punya eksplanasi sendiri loh, kenapa gue sebenarnya nggak mau ada begini-begini. Gue kesel sih gini. Misalnya gitu ya. Tapi abis itu oke, aku mau memperbaiki. Begitu juga dengan coach, juga dengan Razi. Ras, kamu tuh nggak gini. Kamu tuh harusnya begini Ras gitu. Razi itu ya aku kalau udah marah sama dia nunduk sih. Tapi nonton bola. Trust, lalu tadi chemistry ya, yang chemistry, akhirnya nggak ada toxic, membuat PSM ini berjalan lebih efektif dan juga lolos ke Liga 1. Dan sepanjang musim ini kan kalau kita lihat ya, di sebelum 8 besar kan PSM berada di peringkat 2 di belakang Bayangkara. Lalu kemarin juga akhirnya juara grup. Aku pengen tahu spesifik Ci soal pertandingan melawan Pekanbaru yang menjadi penentuan lolos PSM akhirnya lolos ke Liga 1. Cici waktu itu di mana? Di sana, di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Apa perasaannya Ci mendengar akhirnya wasit meniupkan peluit dan PSM menang 2-1 lolos ke Liga 1? Oke. Sebenarnya perasaannya itu Glenn, aku udah terluap di pertandingan sebelumnya kita away di Deltras, bukan di PSPS sebenarnya. Oh, puncaknya di Deltras. Soalnya gini, pas di Deltras itu ketika kita bisa berhasil ngambil 3 poin, itu kita cuma butuh 1 poin besoknya ketika PSPS. Tapi kalau itu fail, aku udah no choice, I have to win. Yang setelahnya, maksudnya tekanannya itu pasti lebih berasa banget gitu. Bebannya juga lebih berat. Bebannya lebih berasa, maki-makinya dia pasti. Biasa itu sepak bola. Ya, sepak bola itu gini, sepak bola Indonesia itu kalau bener aja salah, apalagi salah gitu. Terus di Deltras? Pas Deltras itu aku waktu itu nggak bisa karena aku harus dinas lagi, posisinya aku dinas yang lain gitu ya. Tapi aku memantau gitu kan. Nah
pas aku di situ, kita ketinggalan kan. Jadi kita kebobolan dulu di awal. Lalu eh aku udahlah aku berserahlah Tuhan. Kayak aduh kalau ini failed lagi gimana ya gitu kan. Aku kebobolan di awal terus aku ya udahlah aku berserahlah Tuhan karena aku percaya bahwa ini pasti akan menjadi yang terbaik karena sesuai dengan rencana. Aku cuma berdoa lah. Ini tau nggak aku tuh bilang ya Glenn ya. Masa kedekatan aku dengan Allah ya Subhanahu wa taala itu bukan di gereja Glenn, tapi di lapangan bola selama 90 menit. Aku cuma udahlah ya Tuhan lah, ya udahlah kalau misalnya emang ini aku fail lagi, ya sudah. Tapi aku berpikir gini waktu itu, aku nggak bisa Glenn, aku udah mau resign. Aku nggak ngerti gitu loh, tapi itu nggak pernah aku ucapkan ya. Cuman aku udah nggak bisa ngulang lagi Hmm. PSIM dengan aku harus ngulang lagi dengan ya supporter dan lain-lain itu memang berat, tapi yang berat itu kadang nyari pendanaannya. Capek lah semua orang gila, siapa yang mau berenang orang duit lagi, oke another lagi, nyusun lagi pemainnya, nyari lagi coach, belum lagi kalau si Rasi trauma dan dia resign gimana? Aku harus nyari another manager. Aku udah gak kuat menanggung beban itu gitu loh, udah gak worth it lah. Aku si Jelena aja gak aku urusin, gak pernah Jelena itu aku sentuh. Cuman PSIM doang. Sampai my daughter bilang apa? Football took away my mom. I hate football. Oh ya? Because football took away my mom. Dia bilang gitu. Ya aku udah gak bisa lagi Tuhan ya. Intinya. Tuh aku udah berserah. Udah Tuhan ya udahlah. Gak apa-apa lah Tuhan. Tapi aku bersyukur Tuhan atas gitu kan. Aku selalu gitu. Aku tuh gak pernah marah sama Tuhan. Karena aku dalam hidup aku tuh aku tahu banget pekerjaan Tuhan tuh besar di dalam hidup aku. Terus udah gitu tiba-tiba aku lupa ya waktu itu gimana ya. Oh dikasih penalti, kita dapat penalti karena si Rafinya. Chipnya Kalau nggak Rafinya. salah di kotak ini. Iya. Udah gitu kita ngegolin dan akhirnya 3 kan ya, kita ngegolin 3 total. Itu pas Rafinya ngegolin aku juga bersyukur kan draw. Tapi dari lihat, jadi gini Glenn, aku tuh ketika PSIM main kalau babak dari awalnya ini gue menang, itu punya feeling lah. Itu pasti semua presiden klub juga begitu ya. Tapi kalau udah nggak keluar nih, aduh ini kenapa ya gitu. Aduh ya cuma berdoa mudah-mudahan babak keduanya ada solusi kan gitu ya. Tapi pas udah gitu bagus gitu terus ya. Bagus terus sampai akhirnya 3 gol nggak usah gitu. Itu gue teriak loh. Itu gue teriak, ya Allah gue mencetak sejarah Tuhan, terima kasih Tuhan gitu. Aduh gue nangis. Gue telepon investor gue. Saya nangis gitu ya. Kayaknya nggak kelihatan nggak ngasih duit. Ini telepon investor. Aduh Pak, gila Pak, kita mencetak sejarah gitu kan ya. Jadi bukan di PSPS gitu. Cuman ya itu di situ ya aku tuh nangis tuh nggak bisa berhenti gitu ya. Aku nangis nggak bisa berhenti gitu ya. Aku nangis tuh sejadi-jadinya tuh nggak bisa berhenti. Aku teriak. Kayak mungkin ini beban gue yang selama 6 tahun ini kok akhirnya Tuhan menjawab gitu. Rilis ya? Iya. Akhirnya terus ya intinya butuh 1 poin lagi. Untuk lolos butuh 1 poin lagi. Secara beban, secara pressure lebih ringan karena udah dicicil di Deltras tadi ya? Iya. Tapi tetap butuh 1 poin. Tapi confidence-nya itu kan udah ada karena kenapa? Efek benefitnya aku main home. Iya. Supporter aku banyak, supporter PSIM tuh banyak gitu yang mendukung Laskar Mataram ini kan. Terus udahlah ini main home, masa draw? Enggak lah. Terus aku baca statistik aku. Aku kalah di home itu cuma sekali. Musim kemarin tuh sama Bayangkara. Itu juga kalau ada faktornya kenapa aku bisa explain terhadap teknis ya. Aku bisa explain. Cuma sekali. Lalu sejarah aku melawan PSPS dari uji coba itu kan kita udah uji coba sama dia. Itu kita gak pernah kalah, gak pernah draw. Gak pernah draw bahkan. Terus apa ya? Itu nomor 2. Nomor 3, ini secara statistik aku baca. Ketika PSIM itu kalah, lebih dari 2 gol, itu kejadian cuma sekali. Away, aduh aku lupa yang lawan siapa. Pas away deh. Aduh lupa lah aku ya, ada di catatan aku tuh di iPad. Itu sekali doang. Tapi sisanya gak ada. Gak pernah Glenn kita lebih dari 2 gol itu gak pernah. Kalau waktu pas PSIS itu kalah, aku bahaya loh. Itu aku pasti ke relegation. Mati gue. Nah ya udah, akhirnya aku memutuskan bahwa aku confident. Dengan Data statistik itu ya, aku confident. Udah gitu udah ada data statistik gini, kalau orang kan kita berkaca dulu dong dari diri sendiri, maksudnya oke,
kita kekuatannya apa, lalu apa yang harus kita touch up, ya kan. Kedua baru kita ngeliat lawan. Nah waktu itu dari tim lawan tuh memang strikernya dia Komdis 6 kali, karena kan sebelumnya Persiraja kan. Terus aku juga denger backnya dia cedera gitu kan. Jadi benefitnya itu banyak kan di PSIM. Di atas Jadi aku kertasnya PSM yang yes, diunggulkan. jadi aku confident. Tapi kan bola kan who knows, gak ada yang tahu. Tapi ya tim kan? waktu itu juga confident gak? Tim Confident, percaya diri. percaya diri, confident kok mereka tuh. Dan hasilnya pun akhirnya terlihat Iya. ya dengan apa yang dimainkan di lapangan. Setelah dipastikan lolos Ci, menatap final ini, final yang sebetulnya kan ini cuma persoal gengsi ya, nggak ada penentuan lagi lolos Liga 1 atau enggak. Ya, Tapi kalau Cici sendiri melihat partai final kemarin lawan Bayangkara seperti apa? gini ya, ini cerita lucu juga nih. Jadi pas pertama kali project yang zamannya Erwan dan Rasi ini, Coach Erwan dan Rasi, ini aku terus terang paling takut sama Bayangkara. Takut aku sama Bayangkara. Kenapa? Dia materinya Liga 1 bro. Dipertahankan dengan materi dia dan Liga 1. Waktu itu kita belum latihan, dia udah latihan dulu. Kita belum latihan, baru-baru belum tersusun squad kita kan gitu ya. Ini dia udah diturunin, kan dia turun dari Liga 1 kan dipertahankan pemainnya itu. Nggak ada perombakan lah. Iya kan, itu kan materi Liga 1. Terus kan itu wow, terus dan aku tahu bagaimana passionnya Pak Marji terhadap Bayangkara juga gitu ya. Jadi aku ini kalau jadi perempuan di sepak bola nih lucunya gini. Jadi kalau orang mau ngomong apa, orang ketawa aja gitu. Aku telepon LIB kan. Aku bilang gini nih petingginya LIB. Kang, udahlah Kang, Piala Juara satunya tuh kasihin aja lah Kang Bayangkara. Lo kenapa Ci gitu kan? Ya gue takut sama Bayangkara. Tapi udah ya dia gak usah ke kompetisi lah. Udah dia menang lagi ya. Itu bercandaannya gitu kan, dia LIB ketawa aja. Aku kan ketawa aja. Cuman aku takut, saking aku takut sama Bayangkara ya seperti itulah. Ya aku tuh terus terang takut lah ya ngeliatnya dengan materi dan lain-lain. Terus aku pas aku menghadapin partai final ini, aduh, kok ada confident menang itu ada ya, kenapa ya? Bingung juga ya. Ada, nggak tahu kenapa ya. Karena hasil di Pekanbaru? Enggak, beda dong, kan materinya Bayangkara kan beda. Tapi maksudnya luar secara biasa ya. psikologi, secara tim ini lagi pede-pedenya nih setelah mungkin setelah bertahun-tahun nggak pernah lolos Liga 1 kan, pemain pun kan secara psikis pasti akan lebih positif, Ci. Gini ya, ini aku tuh orangnya bukan yang, aku tuh dosaku banyak lah, cuma dosaku banyak lah udah. Cuman aku memang percaya banget dengan kuasa Tuhan, gitu loh. Jadi aku cuma percaya gini doang. Tuhan, aku juga berdoa gitu, Tuhan, ini kan udah lolos, gitu ya. Aku percaya lah, engkau kalau misalnya akan memulai, kau pasti akan mengakhirinya tuh nggak tanggung-tanggung. Pasti akan, aku cuma percaya beriman seperti itu aja gitu. Ini pasti akan berakhir dengan indah lah. Berserah lah intinya. Iya, aku berserah. Aku berserah dan aku mengajarkan itu juga kepada first team aku ya. Ini kita terutama juga anak-anak yang dari Aceh itu kan juga berdoa banget kan. Keras banget mereka berdoa. Nah, aku bilang Mofu, Saldi gitu kan ya. Kita udah berdoa jangan lupa berserah gitu loh. Aku juga ngomong gitu, udah berserah jangan. Karena pemain itu yang berdoanya keras, berusaha keras, kadang-kadang mereka cerdas sendiri jadinya gitu kan. Ya kita saling nguatin lah dulu. Cuman yang pas Bayangkara itu sih begitu sih ya. Begitu sih kejadiannya, cuman tapi lagi kan di home kita kan. Di home kita dan di home dan supporter kita kan juga kebanyakan di situ, ya kan, supporter kita kebanyakan di situ. Jadi itu benefit juga bagi PSIM, of course itu pasti karena supporter itu kan pemain ke-12 ya yang membantu tim. Jadi ya kalau misalnya memang bisa ditutup dengan juara dan menjadi kebanggaan bagi seluruhnya sampai Ngarso Dalem pun gitu ya, sosok yang seorang sosok sultan yang begitu bersahajanya di negara Indonesia ini bisa turut tersenyum gitu ya untuk PSIM. Ya ini memang karena pemberian Tuhan untuk PSIM gitu. Tapi kebahagiaan Cici sebagai manusia ya, lebih bahagia mana Ci?
ketika di Daltras atau ketika di pertandingan Bayangkara ini? Atau ini hanya menyempurnakan musimnya PSIM Jogja? Aduh, ini kembali lagi gini sih ya, aku tuh memang harus kembalikan kepada kemuliaan Allah sih ya. Mmm, Memang bukan aku gitu kan, karena aku bisa bekerja di mana aja. Cuman kalau secara aku pribadi, ya sebagai kacamata manusia, aku kan memang cinta sports ya. Dan, gue cinta sports Glenn, mhm, dan kalau buat aku di dalam karir sepak bola itu ya, bukan sepak bola, sports pada umumnya, mmm, aku sudah mencetak sejarah gitu. Jadi ini sesuatu yang emang nggak bisa mmm, dibeli. Aku secara pribadi aku punya portfolio yang bisa aku ceritakan ketika nanti aku mau pindah ke manapun, aku pernah loh punya cerita yang ini klub punya nilai historical value, pendiri PSSI dan gini karena 20 tahun nggak bisa dengan berbagai dinamikanya, tapi ketika aku di situ dipercaya untuk take this, project sebagai leader, ini bisa lolos gitu loh. Jadi ini udah buat aku ya mencetak sejarah gimana kalau untuk gitu. fans, Ci? Dengan Cici tadi, bilang kan banner Mhm. Cici dihujat di situ, lalu juga tadi ada fans yang menitipkan PSIM, sampai akhirnya Heeh heeh. berpesta bersamalah di Mhm Tugu mhm. Jogja. Itu apa yang Cici ingin sampaikan kepada Supporter. supporter? Ini nomor satu aku mau menyampaikan untuk supporter PSIM ya, Brajamusti sama Medan. Terus yang lain, supporter sepak bola pada umumnya harus denger juga, gitu. Jadi di saat klub kamu susah, di saat klub kamu kalah, itu justru di saat di mana klub itu membutuhkan support, klub itu. Jangan dicaci maki gitu loh. Mainnya piye, goblok lah apa gitu dengan cacian makian itu ya. Tambah berat ini klub. Mmm, Ini tim tambah berat untuk excel tambah berat. Sekarang bayangin deh gimana kalau misalnya seorang anak mau jelena gitu ya, dia bisa excel di sekolahnya, iya kan? Gimana dia bisa excel kalau misalnya aku bilang, "Nggak bisa lah lu." Terus dia dia ulangan lagi jelek nih, "Bego banget sih, gini aja nggak bisa," gitu-gitu, dimarahin gini-gini. Dia tambah terdemotivasi nggak? Udah pasti, iya kan? Sama juga dengan first team gitu loh. Ketika dia lagi down itu justru jangan dihujat, itu di saat dia perlu dukungan yang luar biasa, gitu loh. Justru di saat dia lagi diangkat namanya lagi ini, ya sudah maksud aku, itu bisa menjadi kebahagiaan bersama, mmm, gitu. Tapi jangan jangan dilemparin, jangan kamu masuk ke lapangan. Tambah berat nggak? Of course tambah berat. Manajemen pusing nggak? Ya of course tambah pusing, gitu loh, mmm, ya. Lain ceritanya misalnya, eee, memang terbukti curang, klub kamu atau gimana, ya itu mungkin bolehlah. Tapi kan itu kan ada audiensi, ada apa yang caranya itu bisa lebih lebih proper gitu loh, lebih secara prosedur juga lebih bener. Kamu mau marah di tempat itu juga buat apa sih gitu kan? mmm. Jangan ya kritik sebetulnya boleh kan, tapi jangan sampai merugikan tim yang Iya, kamu dukung heeh. sendiri. Kadang aku udah gini juga lewat itu pas lagi ngejalanin proyek ini, okelah ya udahlah aku nggak papalah dihujat segala macam ya, udah menang aja tetep Glenn, ada aja aku dibilang katanya, aku ada statement, aku confident banget dengan tim sekarang terus udah gitu aku mau ngajar semua di klub Liga 1, ih kapan pernah ngomongnya begitu, disebar di mana-mana gitu Mmm, ya, aduh. Ya udahlah, cuman, aku tuh cuman berpesan bahwa please lah, tim itu kalau lagi down itu justru butuh your encourage, katanya kamu cinta sama klub ini. mmm, Aku aja yang bukan lahir di Jogja, aku kan bukan lahir di Jogja, aku lahir di Bandung, aku kan Persib. mmm, Aku aja bisa mencintai klub ini, mmm, karena kenapa? Karena tadi warnanya bagus. Jogja keren, kan secara politikal dan lain-lain gitu kan. Eee, ya aku aja bisa mencintai ini, mmm, apalagi kamu yang kelahiran di Jogja kan. Kamu yang lahir di situ, kamu yang kakek kamu menyukai PSIM. Kamu seharusnya membantu ini nggak usah yang dengan, eee, nggak muluk-muluk gimana lah, cuman jangan dihujat aja gitu loh. Ketika minimal kamu jangan merugikan. ya, ketika kamu ngetik itu juga, ngetik di sosial Sosmed. media terhadap pemainnya PSIM, terhadap manajemen, terhadap apa namanya, terhadap klub gitu ya. Yang kamu ketik ini kamu harus berpikir ini membangun atau justru merusak yang kamu bilang kamu mencintai klub ini sih, Mmm, kan gitu, dia lebih dewasa ya, Ci, ya? iya kan? Mmm, Harusnya ya.
Ya kecewa aku ngerti lah mungkin, sekarang supporter MU juga sama gitu ya. Jangan bawa MU, banyak kesini fansnya. Tapi aku ngerti ketika itu tapi itu justru ya makanya dengerin aku nih Glenn gitu kan, jadi supporter MU kan. Justru itu di saat MU ini perlu untuk di-encourage, Hmm. perlu untuk disemangatin gitu loh. Jangan yang terus capek lu caci maki gitu, janganlah. Cici kan berarti sebagai juara PSIM Jogja ya, sebagai juara Liga 2 akan bertemu dengan juara Liga 1. Mhm. Persiapan udah dilakuin Ci untuk persiapan Liga 1 musim depan? Aku bagi-bagi tugas sama Rasi ya. Jadi aku memang ngurusin secara administrasi dan pendanaan seperti biasa ya. Rasi ini memang secara teknis. Tapi Rasi udah mewawancarai, beberapa coach Hmm. gitu yang memang untuk di Liga 1 karena Coach Herwan kan, lisensinya belum Apro. Hmm. Jadi memang kita mau sekolahin juga Coach Herwan ke Apro. Gitu. Siapa sih pelatih yang udah kira-kira? Nggak tahu ya Rasi ya, katanya dia kan idealisme di sepak bolanya juga lucu tuh anak. Jadi dia bilang katanya, "Aku nggak mau aku maunya yang muda." Karena Katanya kalau kemarin yang sempat nyebut nama Portugal sama Spanyol ya? Rasi, Iya. ini di media mana ya? Ya ada di media. Ada di media. Oh ada ya? di media. Ya aku belum follow up dia sih. Tapi artinya kemungkinan besar akan ditukangi pelatih asing. Kayaknya gitu deh. Hmm. Si Rasi deh, kayaknya gitu deh. Hmm. Soalnya aku nggak tahu ya. Hmm. Ya aku terserah dia dan Coach Herwan lah. Karena gini, buat aku Rasi sama Coach Herwan itu partner aku. Jadi aku nggak ngerasa mereka itu junior aku atau gimana gitu, nggak. Aku ngerasa mereka itu partner aku yang memang kita saling melengkapi dan saling memperkaya lah ya, saling masing-masing. Ada tugas masing-masing lah Yes, ya. nah, jadi kalau misalnya memang ini coach cocok dengan Rasi dan Coach Herwan, aku oke aja Hmm. gitu. Karena si Rasi sama Coach Herwan ini satu selera. Kan dia bilang dalam football itu ada tuh yang dari kaki ke kaki kan seleranya banyak. Ada yang gimana, ada yang bertahan, ada yang menyerang gitu kan. Itu Rasi juga sih yang ngajarin aku. Jadi Rasi sama si coach ini udah tandemannya udah asik nih, ngobrolnya udah Chemistry-nya asik. udah Ya, ada. chemistry-nya udah ada. Dalam mereka menilai juga udah saling satu visi ya. Hmm. Jadi ya udah jangan kalau nge-hire coach yang chemistry yang sudah terbentuk sekarang, ini jangan merubah itu, harus semakin memperkuat gitu loh. Harus semakin memperkuat bahkan. Stadion Mandala Krida masih akan menjadi home base? Nah, ini makanya kan nggak ada lampu. Ya, ini satu hal yang aku belum bisa take care juga sih ya. Karena kemarin pemerintah setempat itu menawarkan untuk dikelola oleh kita gitu kan. Tapi kita kembali lagi kan kalau aku kan pertanggungjawabkan investment ini kan harus dijawab gitu kan dengan apa? Dengan kapan nggak usah revenue deh, ya udah break even point-nya itu kapan? BP-nya kapan ya? Lampu itu kan mahal sekali. Belum aku mesti nyediain LED loh sekarang. LED kan mahal sekali. Butuh berapa Ci? LED. Untuk stadion layak main di Liga 1 untuk Mandala Krida? Oh, Secara hitungan, value-nya. value-nya. Itu aku terus terang belum manggil vendor sih karena kan strukturnya juga rusak. Hmm. Belum manggil vendor kan harusnya aku manggil konsultan bangunan itu dilihat kalau misalnya strukturnya kan retak. Yang lantai 2 kan nggak bisa diisi. Jadi berapa cost-nya? Let's say misalnya 20 miliar kali itu minimal kali ya. Itu kan stadion bro, bola bukannya rumah gitu kan. Kan stadion bola gitu. Itu soalnya anjlok sih lantainya ini, makanya kita nggak bisa isi. Lalu lampu kan mahal banget dan itu kan juga harus ada berapa lux gitu dari standar dari liga kan ya. Jadi itu belum ketanganan lah, tapi aku akan coba untuk aku akan coba proposal itu akan aku ajukan kepada konsorsium gitu ya. Tapi belum ke-handle. Kalau misalkan nggak ke ACC ada stadion lain yang jadi mungkin opsi untuk ya paling ini Sultan Agung Bantul atau Mok Subroto yang di Magelang. Oh Subroto atau Sultan Agung. Iya. Karena kan basis supporternya Bantul sama Magelang kan juga masih Brajamusti. Ya masih berdekatan ya. Masih berdekatan. Oke, Ci, soal pemain. Ya. Ini juga kan mungkin fans dari PSM menunggu nih. Apakah akan terjadi perombakan dari skuad PSM musim ini ke musim depan atau seperti apa, Ci? Kalau asingnya itu pre-kontraknya sudah kita pegang. Asing tuh siapa aja? Rafinya? Si Rafael, si siapa? Yusaku, sama si Omid Popasai. 3 itu udah kita pegang. Kalau misalnya Liga bilang mesti tambah mesti 8 kan berarti aku mesti cari 5 lagi Nader. Gitu. Akan full kan kuota 8 nih, tapi kan nggak perlu, sebetulnya nggak wajib 8 kan. Tapi PSM apakah akan memenuhi kuota itu?
Kalau nggak tergantung nanti makanya si regulasi PSSI gimana, karena kan di sepak bola itu kan kita cuman untuk strateginya kita following the issue kan, tapi Hmm. sebelum sampai dia memutuskan, apa, ngasih regulasinya kita belum berani gerak. Tapi mungkin minimal 7 yang aku ngobrol sama Razi ya, gitu. At least ya musti punya 7 lah, memenuhi kuota tersebut. Dan 3 diantaranya udah pre-kontrak adalah pemain asing yang Ya, musim jadi ini sisanya bawa tinggal nyari promosi. 4 lagi kan. Artinya kemarin sempat ada isu Rafael ke PSM, Rafael ke Persib Bandung, bisa dipastikan batal, Ci. Waduh, aku nggak tahu ya kalau dia ngobrol-ngobrol lagi, kita kan manusia mana ada yang tahu ya. Kalau Tapi kan yang jelas kan aku udah pegang. Kan yang jelas gue udah pegang Iya, gitu iya, ya iya. kan. Suratnya ya udah, maunya kan ya janganlah. Kan Rafa juga udah bagian dari keluarga kita lah, Rafa. Top skor kedua Ci Liga 2. Iya. Ci, soal ini Ardiansyah dan juga Vigo Dennis, pemain pinjaman dari Persija. Mhm. Ardiansyah juga kemarin kan jadi salah satu tumpuan lah di Ya. sayapnya PSM. Iya. Ini juga apakah ada Itu opsi untuk kesukaan aku. kesukaan Rizky? Iya, aku ngomong sama Persija waktu itu, udah boleh nggak sama Persija, kayaknya nggak dikasih deh, mau dipakai katanya gitu. Tapi gue kan Jadi secara kemana? kasual ngomongnya ya, secara friendly. Persija itu emang baik sama kita, secara friendly gitu. Udahlah Arling jangan, terus soalnya orang tuanya juga baik banget ya sama saya ya, gitu. Jadi Pak udahlah Arli stay di PSIM aja ya katanya. Iya katanya, nggak, saya sih gimana aja yang penting anaknya dapat menit bermain, Iya. gitu. Terus aku bilang tuh awas ya Arli kalau di Persija nggak dapat, gitu lah. Itu tapi percakapannya itu udah dari, cuma kan sepertinya mau dipakai sama Persija. Cuman aku mau banget sama si Arli. Kenapa? Malu? Aku Oh, mau mau banget. banget sama si Arli. Mau banget. Mau lah. Tapi Mau belum lah. kemungkinan kecil atau? Oh, aku pengen banget sebenarnya sama dia. Mami aku seneng banget tapi enggak lah ya. Pribadi banget ya. Cuman kan kita lihat ya bagaimana kegetihannya dia atau kengototannya dia ketika dia mau ngambil bola gitu, Betul. mau kerja anaknya. Cerdas mengolah bolanya, passingnya juga bagus. Keren lah si Arlian. Kalau untuk pemain lokal lain di Liga 1 siapa Ci yang kira-kira apakah udah ada incaran gitu? Aku nggak tahu terus terang. Si Razi itu nanti kamu ada session lain Wah lah. berarti benar Bang Razi harus datang ke Liputan Sport ya untuk bisa ngobrol lebih lanjut. Nah, Iya. tapi ini Ci, soal tadi kalau Cici bilang sekarang kan 3 pemain asing kalau Liga 2. Dengan nanti ada misalkan regulasi tetap 8. Itu kan artinya cost tuh akan naik kan? Iya, of course. Perencanaannya Ci, perencanaan keuangan dari PSM sendiri budgetnya naiknya jauh atau gimana? Jauh. Berapa kali? 5. Kalau boleh tahu Ci, Liga 2 satu musim butuh berapa sih? Kalau untuk Jogja? Aduh, aku nggak bisa ngomong value, nanti aku dimarahin ya Kira-kira nggak boleh. sama investor. Nggak bisa ya kayaknya ya. Tapi kenaikannya itu akan 5 kali lipat. Tapi gini sih, kalau aku pas ketika kemarin lolos nih, aku boleh membanggakan ini dong ya. Boleh loh ya aku membanggakan ini. Kemarin aku lolos, budget aku tuh efektif banget loh, efisien banget lah. Dibanding yang lain mungkin setengahnya yang lain loh. Apa ukurannya? Setengahnya yang lain. Apa ukurannya Cici bilang efektif dan efisien? Karena kan aku nanya-nanya, waktu lolos berapa sih? Ke yang lain gitu loh. Ke klub-klub lain kan, waktu lolos berapa sih gini-gini. Gila ya gitu. Yang Cici lakuin emang apa? Apa yang membedakan Di PSIM? di PSM? Aduh, apa ya? Ya jagain investment orang lah. Nggak, maksudnya ketika tim lain butuh dana banyak untuk promosi, tapi PSM kan lebih efisien. Ya pokoknya intinya gini, aku kalau misalnya ngelok pemain, aku pengen lihat pokoknya dia sebelumnya berapa, kan pemain kan ngaku-ngaku. Pokoknya aku harus lihat berdasarkan data dulu. Karena aku pertanggungjawabkan ini kan semua pertanggungjawaban. Dan tugas aku gini, Glenn. Aku tuh nggak kepengen. Aku tuh bener deh, aku nggak kepengen gini. Aku nggak kepengen ngebawa PSIM itu nanti oke jor-joran, udah gitu kapok karena kan jor-joran banget ternyata gimana. Terus nyerah. Kan banyak klub yang seperti itu, Glenn. Tuh. Iya kan? Banyak. Terus degradasi. Kan amit-amit banget kayak gitu kan. Dan salah satu faktornya juga keuangan ya. Kalau keuangan kuat sih harusnya bisa survive lah. Iya. Nggak jamin ya. Kayak begitu ya nggak jamin ya, itu gimana, tergantung gimana manage-nya dan lain-lain. Karena banyak cerita ketika pemain itu gaji telat bahkan nggak dibayar, itu kan mereka mainnya juga pasti kan setengah-setengah Ci. Tapi ketika hak mereka terpenuhi dihargai oleh klub kan itu beda treatment, beda pendekatan. Iya, tapi ketika si klubnya ini nggak mampu untuk ngejagain investmentnya ini, contoh misalnya
si pemain A sebenarnya value-nya 1, tapi Hmm. karena dia saking nafsunya dikasih 3, kan ada yang kayak begitu Hmm. pemain ini. Akhirnya market rusak. Terus udah market rusak, dianya juga nggak kuat gitu loh. Hmm. Akhirnya cuman nggak tahan lama, akhirnya kan banyak klub-klub yang seperti itu. Jadi kehati-hatian itu juga menjadi Iya, salah satu yang harus harus dijaga ya. kebijaksanaan sih ya. Hmm. Kalau menurut aku ya kebijaksanaan, kehati-hatian gitu. Tapi kalau menurut Cici apa sih kuncinya bisa bersaing di Liga 1? Walaupun belum di sana ya. Dari Tetap kacamata bisnis deh. dari kacamata bisnis ya. Hmm. Ini kalau mau bicara tentang kapital gitu ya, maksudnya kuat-kuatan value aja di situ. Enggak juga. Enggak jamin juga Lalu apa gitu. sih yang bisa menjadi kunci itu Tetap pegangan? harus scouting sih. Serius deh. Nomor 1 itu tetap harus scouting. Nomor 1 jeli melihat pembentukan squad ini. Hmm. Itu nomor 1. Setelah itu terbentuk ya, ini memang nggak bisa kayak main football manager, Glenn. Football manager kan lu abis main udah beli terus udah gitu udah membentuk, tapi kan nggak ada tingkah-tingkah laku pemainnya, nggak ada supporter, nggak ada. Kan itu nggak ada di football manager. Ini manusia beneran yang Iya, main. ini kan manusia, iya kan? Yang dia manusia itu kan pasti kan itu kesebelasan, bukan yang kayak badminton satu orang udah lah, yang penting ini orang paling kuat aja dan paling bisa main kan selesai urusan. Hmm. Ini nggak bisa nih 11 orang manage. Yang satu misalnya ini jago banget sih strikernya, tapi temen-temennya misalnya sebel nih sama ini orang nggak mau supply, itu kan happen. Hmm. Dan harus ditanya, kenapa sih kamu sama si ini? Oh ternyata jawabannya begini. Udahlah kamu jangan begini, kan itu harus di manage. Makanya aku bilang tadi sepak bola itu is all about juga human resource management. Hmm. Jadi human resource management itu memang harus jalan sebagai manajer gitu. Hmm. Harus pemain ini memang harus karena nggak jamin ini pemain dia secara teknis sudah kuat tapi karakternya gimana? Hmm. Bisa nggak gitu. Udahlah. Jadi itu yang jadi chemistry Penting. tadi, kekeluargaan tadi yang harus Iya. dijaga dan juga penting. Di Heeh. sisi lain juga finansial. Ci, kalau untuk musim depan sponsor udah mulai ada yang berdatangan? Gini, ya yang lucunya sih kita di kontak sama brand gitu ya. Yang tadinya kita di Liga 2 tuh belum pernah ya ada pengalaman begini yang didatengin terus nanyain tentang sponsornya PSIM gitu, belum pernah. Cuman yang kemarin itu mau bertahan gitu. Hmm. Yang sponsor-sponsor kemarin itu mau bertahan gitu. Cuman ini kita lagi diskusikan value-nya nggak bisa sama. Ya iya Iya. dong, jumlah pertandingannya aja 34 sekarang. Levelnya juga beda. Kalau kemarin kan cuma 20-an Hmm. di Liga 2. Sumber dana paling besar dari mana sih, Ci, kalau PSM? Tiketing? Nah, Enggak juga ya? paling besar ya sumber dana ya. Kalau di Liga 2 itu sponsorship sama tiketing 11-12. Hmm. Setengah-setengah. Tapi dengan nantinya nggak di Mandala Krida, apakah tiketing juga akan berpengaruh, Ci, secara pemasukan? Justru di Mandala itu berat. Karena kan nggak full ya? kapasitasnya cuman setengah. Oh iya. Cuman 10.000 gitu. Dan dengan harapan di Bantul atau di Magelang itu masih banyak supporter yang bisa. At least bisa 15.000 gitu misalnya. Hmm. Bantul itu tuh sebenarnya aku pernah punya pengalaman event di situ waktu pertama kali aku sama PSIM, kita ngundang timnas untuk uji coba dengan PSIM. Itu 18.000 apa 20.000 bisa sebenarnya. Cuman kan karena kanjuran itu. Jadi kapasitas diturunin. Kapasitas diturunin drastis dan itu buat klub itu memang berat sih, Glenn. Karena biaya pantai, perizinan apa segala macam kan berat. Iya. Oke, Ci Liana, pertanyaan terakhir, Liga 1 musim depan targetnya? Gimana? Target? Ini yang aku bukan yang kayak itu ya, Ya, yang makanya kita lagi luruskan di ngajar sini. tuh. Kalau aku sih gini, aku sebagai presiden di PSIM ini aku harus menyeimbangkan keinginan ekosistem PSIM. Ya ekosistem PSIM di mana itu penonton, tapi kan ini kan aku nggak bisa melupakan investor. Ya. Aku nggak bisa lah aku mengatakan Glenn juara 3, juara 1 gitu. Nggak bisa lah gitu kan. Aku nggak pernah punya pengalaman di situ, belum pernah. Nggak ada pengalaman juga, aku nggak tahu seperti apa Liga 1. Nggak tahu kan. Tapi ya udah ada VAR dan lain-lain, ya aku tahu bahwa di Liga 1 itu memang udah secara prosedurnya udah lebih bener lah gitu ya.
secara pribadi lebih bener dan diperhatikan banyak orang gitu kan. Cuman aku sepertinya nggak mau membuat, kapok dulu deh ya, kapok dari sisi pendanaannya. Mmm. Jadi aku katakan kalau aku bisa 10 besar, aku udah puji Tuhan. 10 besar? Yes, 10 besar dulu puji Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kayak kemarin ngasih bonus ada di posisi 4, 5, aduh aku alhamdulillah Mmm. gitu, syukur alhamdulillah. Jadi at least 10 besar dan Iya, artinya menjaga kehati-hatian finansial ya? Artinya nggak iya. akan jor-joran ya, Ci, ya? Enggak. Karena itu Aku nggak tahu ya, kan aku karena belum ini meeting nih karena sama bos, mhm, siapa tahu aja bos, "Enggak, ini kan aku nggak tahu." Enggak, karena saking nafsunya gitu kan, aku nggak tahu. Cuman aku nggak mau lah, karena aku kepengennya aku belajar dulu 2 tahun aja, 2 season, mmm, aku belajar karena kan pengalaman kemarin di Liga 2 season, pas season selanjutnya aku menurut aku udah cepet loh, mmm, udah cepet loh menurut aku. Jadi kalau 2 tahun aku bisa belajar, aku udah ngerti, oh course apa sih yang bisa aku efektifin, oh gini. Tahun kedua itu mungkin tahun ketiganya boleh deh, punya proyeksi, oke aku mau gimana. mmm, Sembari kan ini aku harus ngurusin licensing, mmm. yang menjadi requirement-nya, jadi kan tugasnya banyak banget Glenn. Iya, syaratnya beda ya? Oh, yang tadinya aku nggak diaudit, sekarang keuangan aku diaudit. Mmm. Dan ini maraton, Ci, ya? Bukan Yes, race bukan yang sprint, ini sprint. maraton benar yang kamu bilang itu. Iya, Aku juga ngedukasi ke anak-anak, iya. jangan deh yang kita tiba-tiba, langsung mau gimana gitu. Karena udah banyak kejadian klub-klub yang kayak gitu taunya nggak kuat sendiri dan akhirnya degradasi di Iya, kan satu bukannya musim, 2 apa ya, musim. aku tuh kan mikirinnya gini loh Glenn, kalau pemain itu kan cuman setahun kontraknya ya udah tapi kayak kasih kita ini yang pertama kali kita kontrak 2 tahun. Aku tuh mikirin kayak anak-anak aku ya di Jogja, yang udah lama bersama sama kita, yang jadi videographer, yang jadi orang accounting aku, orang, keuangan aku, sekretaris aku gitu, kan banyak orang gitu loh yang udah punya hati di sini, kita sama-sama di sini tuh, jagain PSIM tuh kekeluargaan gitu ya. Terus kalau misalnya gimana-gimana, ini anak-anak ini mau kemana Mhm, gitu, nyari kerjaan kan lagi susah sekarang juga kan, bener gak sih? mmm, Aku denger loh susah banget loh nyari kerjaan di luar gitu. Terus ini anak-anak tuh mau kemana yang udah bersama sama kita gitu kan, masa kita janganlah, aku nggak mau seperti itu, mmm, nggak mau. Jadi aku memang harus menyimbangi ini. Supaya apa? Perjalanan ini tadi tuh maraton, mmm. 42 kilo sehingga finish, bukan yang cuman 10, 100 meter gitu loh. Dan ini harus dipahami dan juga dimengerti dan juga didukung supporter ya, Ci. Ya, Thank you, Ci Liana, ini kita udah oke. panjang banget nih, kayak Iya, episode panjang banget ya. terpanjang Liputan Sport tapi seru banget. Thank you banget, Ci, Masa sih? udah main ke sini. Iya. Kita doain yang Sama-sama. terbaik untuk Ci Liana dan juga Amin. PSM Yogyakarta. Amin. Terima kasih, Ci. Amin. Thank you Glenn, udah Thank you. diundang.